Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 manajemen akan menceritakan mengenai kisah Harun al-Rasyid menjelang ajalnya. Saya di sini yaitu Wajulan Bil Muhyiddin akan menceritakan dari salah satu dari 5 part ini, yaitu awal mula malapetaka. Part 1 sampai 5 yaitu awal mula malapetaka. Khalifah Harun al-Rasyid, pemimpin legendaris dinasti Abbasiyah, terkenal dengan kejayaannya, kebijaksanaannya, dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Namun, di balik kemegahannya, Harun menyimpan rahasia kelam, rasa iri dan dengki terhadap kecerdasan dan popularitas wazir, Perdana Menteri kesayangannya, Ja'far al-Barmaki. Suatu hari, rasa iri Harun mencapai puncaknya. Ia mendengar desas-desus tentang perselingkuhan Ja'far dengan salah satu selirnya, Zubaidah. Amarah dan rasa terluka membakar hatinya, mendorongnya untuk menjebak Ja'far dalam sebuah konspirasi. Harun menuduh Ja'far berkhianat dan merencanakan kudeta. Tanpa bukti yang kuat, Ja'far dipenjara dan disiksa dengan kejam. Tak hanya itu, keluarga Barmaki yang terhormat juga dihancurkan. Harta benda mereka dirampas dan anggota keluarga lainnya dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Agustin dengan NPM 10121262. Di sini saya akan menceritakan cerita Harun al-Rasyid berada di ambang ajalnya part 2. Penyesalan dan kematian. Kematian Ja'far dan kehancuran keluarga Barmaki menghantui Harun. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa tuduhannya terhadap Ja'far tidak berdasar, dan ia telah melakukan kesalahan besar. Harun dihantui mimpi buruk dan diliputi kesedihan. Kesehatannya menurun drastis, dan ia mulai merasa sakit parah. Dalam keadaan lemah dan putus asa, Harun merenungkan kesalahannya dan memohon pengampunan dari Allah. Suatu hari, Harun jatuh sakit parah dan terbaring di ranjang kematiannya. Ia dikelilingi oleh para penasihat dan bangsawan. Namun, tidak ada yang bisa meredakan rasa sakitnya. Dalam napas terakhirnya, Harun menyesali kesalahannya dan berdoa agar Allah mengampuninya. Harun al-Rasyid meninggal dunia pada tahun 809 Masehi, meninggalkan kekhalifahan yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian. Kematiannya menandakan akhir dari zaman keemasan Abbasiyah dan membuka jalan bagi era perpecahan dan kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Sangat dengan nama NPM 10121265 dari kelas 8 manajemen. Sini saya akan menjelaskan tentang poin apa yang terjadi pada Harun al-Rasyid saat berada di ambang ajalnya. Saat berada di ambang ajalnya, Harun al-Rasyid menjadi seorang pemimpin yang sangat diperhatikan. Dia merupakan khalifah dinasti Abbasiyah dan memiliki peranan penting dalam menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah. Harun al-Rasyid juga dikenal sebagai pemimpin yang baik hati, begitu perhatian bagi para masyarakatnya. Ketika dirinya tak bisa menunaikan ibadah haji, ia menggantikannya dengan memberangkatkan 300 ahli bakat untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang ditanggung penuh oleh kerajaan. Selain itu, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Harun al-Rasyid mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam yang membawa Islam pada masa kejayaan. Dinasti Abbasiyah mendapatkan puncak kejayaan ketika Harun al-Rasyid memimpin pemerintahan pada masa itu. Ilmu pengetahuan di kota Baghdad berkembang pesat, dan dinasti tersebut lebih fokus terhadap pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada melakukan perluasan wilayah. Harun al-Rasyid tutup usia pada tanggal 24 Maret tahun 809 Masehi pada usia 43 tahun. Meski begitu, nama Harun al-Rasyid masih terus melegenda dan diabadikan sebagai salah satu tokoh yang ada di dalam kitab 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Asyifa Putri Budiana, NPM 10121266. Di sini saya akan membahas cerita Harun al-Rasyid berada di ambang ajalnya part 4. Apa sih yang dapat dipelajari dari perilaku Harun al-Rasyid saat berada di ambang ajalnya? Yang
Yang pertama itu dia adalah seorang pemimpin yang baik. Harun al-Rashid menjadi seorang pemimpin yang sangat diperhatikan, baik hati dan begitu perhatian bagi para masyarakatnya. Saat dirinya tak bisa menunaikan ibadah haji, ia menggantikannya dengan memberangkatkan 300 orang Baghdad untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan biaya yang ditanggung penuh oleh kerajaan. Yang kedua, Harun al-Rashid juga sangat menghormati dan memuliakan guru-gurunya. Beliau pernah mengundang seorang ulama hadis ternama di masanya, yaitu Abu Muawiyah al-Darir, dan mengisahkan hadis Rasulullah di hadapan beliau. Yang ketiga, beliau juga memprioritaskan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Dalam masa pemerintahannya, Harun al-Rashid mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islam yang membawa Islam pada masa kejayaan. Berikut dari perilaku Harun al-Rashid saat berada di ambang ajalnya yang dapat kita pelajari adalah bahwa ia adalah seorang pemimpin yang sangat memprioritaskan pembangunan peradaban, kebudayaan Islam, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Rahmadi dengan NPM 10121268 akan memberikan pesan moral dari kisah tersebut. Kisah Harun al-Rashid dan Ja'far al-Barmaki merupakan kisah tragis tentang iri hati, dendam, dan konsekuensi dari tindakan impulsif. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan untuk tidak membiarkan emosi menguasai diri kita. Kisah ini juga menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran. Harun al-Rashid, meskipun seorang khalifah yang perkasa, tidak luput dari hukuman atas kesalahannya. Kematiannya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keadilan dan kebenaran, bahkan bagi mereka yang berkuasa. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.